Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa kita, Desa Pematang Cengkring, beserta jajarannya, kemudian para kadus yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, terkhusus juga kepada Ketua BPD, beserta jajarannya, kemudian jemaah pengajian permasa yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi rencana dari rumah ingin nak membacakan kitab yang sudah kami terima ijazahnya langsung kepada si muallif, si penulis. Cuma judul kitabnya agak lucu, Mata Keranjang. Judulnya Mata Keranjang. Jadi semalam hari Ahad kami dah khatam ini sama penulisnya langsung. Ustazuna Haji Najib Sanusi Hasan Lubis, LC. Jadi beliau ni dah berdakwah melalui tulisan. Lebih kurang 8 buah kitab sudah dia tulis. Biasanya beliau itu membaca kitab sampai 400 buah kitab, baru dibuat ditulisnya satu kitab. Sampai 400 kitab dibacanya. Kalau kita 100 kitab pun payah membacanya. Iya. Ya Allah. Dan semasa lajang dia selalu juga keliling di daerah Jawa, sehingga pesantren. Sampailah nikmat ilmu di luar negeri beliau. Dia semalam tu ketapatan alhamdulillah langsung dijazahkan begitu. Rencana nak saya transfer juga ilmu beliau supaya saya juga jangan lupa. Tapi khusus tentang mata saja. Beliau bilang karena saya juga termasuk mata keranjang perasaan dia, dengan menulis ini setidaknya kan ada malu sedikit. Masa dia menulis mata keranjang, dia mata keranjang juga lagi. Nah, itulah dia. Tapi Masya Allah, tawaduk sekali beliau. Dan dakwah seperti ini yang bertahan lama. Dibanding ceramah-ceramah tapi tak ada tulisannya. Nanti bisa hilang seiring habis ceramahnya. Tapi kalau tulisan, walaupun dia tidak populer di masyarakat dirinya itu, tapi tulisannya menyebar kemana-mana. Sebagaimana kita para ulama terdahulu. Seharusnya ini saya akan bacakan, tetapi baiklah di ujung saja wasiat beliau dengan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Tirmizi, di pembukaan dari ceramah beliau ada menyebutkan pesan Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, absus salam, sebarkan salam. Itulah perintah Rasul. Baik yang kita kenal maupun yang tak kita kenal. Wa at'imut ta'am, memberi makan. Apa lagi kepada orang yang sedang kesusahan, bagi makan. Kemudian wasilul arham, sambung tali kasih sayang, silaturahim, dan jangan putus. Sangat putus, maka datanglah kewajiban kita untuk menyambung. Yang selanjutnya wasallu bil lail, ini salat pada malam hari ini tak sulit. Wana suniyam, di saat manusia itu sedang lelap tidur, kita yang salat. Biasa kok uang lelap tidur, kita pun mengikut juga lelap tidur. Ini sulit. Tadkhul jannata bisalam. Maka kalau kita bisa mengamalkan itu, silakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Nah itu saja, insya Allah di lain waktu. Tapi mungkin tak bisa satu pertemuan. Kalau semalam itu lama, tak mungkin kalau malam ini lama kali gitu. Jam 2 lebih kurang sampai asar sambung lagi. Nah, asar masuk, setelah azan sambung lagi. Barulah kami khatam ini lama, walaupun tipis. Sampai halaman 18. Yang terakhir saya komen di situ berkenaan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan senjata iblis. Senjata iblis itu kalau di sini disebutkannya melalui sabda Nabi adalah An-Nisa, perempuan. Kenapa begitu? Insya Allah di lain waktu akan kita bahas. Baiklah, pada malam ini kita akan lanjutkan kajian akhlak biasa. Tempoh hari sudah kita bahas masalah kibri, takabur. Sudah habis. Ini pasal yang selanjutnya. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Al-faslut tasi'u fil ujub. Pasal yang ke-9 pada menyatakan ujub. Adapun ujub yakni heran akan suatu yang dibangsakan akan dirinya. Ujub itu kalau bahasa kita heran akan sesuatu yang dibangsakan akan dirinya. Dia takjub, heran itu takjub akan diri dia. Nah, bukan diuang. Kalau diuang tidak, diri dia. Masa takjub, masa merasa takjub, masa heran. Hebat pula aku ni. aku ni hebat. Hebat. Itulah dia. Dia angkat heran daripada dirinya tadi. Yaitu dicela syarat lagi membinasakan akan ibadah. Berkenaan dalil ini, Allah Subhanahu wa taala, saya cek ayat Al-Qur'annya pas surah At-Taubah surat 9 ayat yang ke-25. Karena di kitab ini tak disebutkannya surahnya, ayatnya disebutkannya. Karena saya takut salah, saya cek balik. Rupanya surah At-Taubah ayat 25. Jadi memulai dalil ujub ini oleh si penulis kitab ini dimulai firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seluruhnya dia buat. Kalau di sini wa yauma hunainin il a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Tapi kalau di ayat Al-Quran yang selengkapnya di surah At-Taubah itu biasa juga kita nanti untuk mencarinya di Al-Quran. Surah At-Taubah surat berapa? Yang ke-9. Yang pertama mana? Al-Fatihah. Surat yang kedua Al-Baqarah. Surah ketiga Ali Imran. Surat keempat An-Nisa. Surat kelima Al-Maidah. Surat ke-6 Al-An'am. Surat ke-7 Al-A'raf. Surat ke-8 Al-Anfal. Surat ke-9 At-Taubah. Kok anak-anak yang biasa sekolah selalu menghafal itu sampai 114 surah. Al-Quran itu kan 114 surah. Nah, jadi yang ke-9 itu surah At-Taubah. Ayat yang ke-25 kita cek sebentar. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ya sampai situ aja tadi. Dan ini wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Jadi kita tengok terjemahannya yang lengkap.
Yang tadi tidak di awal ayat, di dalam surah Taubah itu tidak di awal ayat, dan tidak juga sampai habis ayat. Ini dari awal ayat sampai habis ayat yang ke-25. Sungguh Allah telah menolong kamu, orang yang beriman, mukminin. Laqad nasarakumullah itu, sungguh Allah nasarakumullah, menolong kalian. Orang mukmin di banyak medan perang Allah yang tolong. Dan ingatlah perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi kebanggaan bagi umat Islam saat perang Hunain. Menganggaplah dirinya itu bosa. Ini bahayanya. Karena ketika perang Hunain terjadi, umat Islam itu udah banyak. Lebih kurang 12.000. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Memang kenyataannya seperti itu. Sempat kucar kacir umat Islam, padahal banyak. Mayoritas saat itu. Kalau perang Badar, umat Islam itu sedikit, tapi menang. Perang Hunain, umat Islam itu sudah banyak. Melawan yang kafir. Orang kafir pedalaman itu suku Badui. Jadi kejadiannya perang Hunain itu tahun 8 Hijriah. Antara orang kafir dari golongan Hawazin, orang kafir yang berada antara Makkah dan Taif. Antara Makkah dan Taif itu ada penduduk situ, penduduk Badawi, kaum Badui dari suku Hawazin dan suku Sakif. Orang Badui ini dijelobihkan Allah Ta'ala itu kulitnya memang tahan panas. Saya berjumpa dulu, orang Arab Badui itu memang kulitnya telah dilobihkan Tuhan. Itu dibagi. Duit tahu enggak dia? Itulah orang itu menjago betul tentang masalah minta-minta. Tapi kalau dia jual, kadang dia jual, bolehlah. Kau pun nak lebihkan lah. Namun minta tidak. Membagi. Memang tradisi wang tu, orang Arab tu suka membagi. Sampai-sampai judi di zaman jahiliyah dulu pun, yang menang itu bukan untuk dia. Dibagikan. Judi zaman jahiliyah itu mungkin ada lebih eloknya daripada judi zaman sekarang. Judi zaman dulu itu menang dia itu tidak ada yang untuk dia, dikasihnya sama orang susah. Itu pun diharamkan oleh Allah. Allah itu. Melawan pasukan Nabi Muhammad SAW di sebuah lembah itu 12 mil dari Mekah. Jumlah umat Islam itu 12.000, ada mengatakan 10.000, 2.000 itu yang mu'alaf. Cuma thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa azaban ladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul. Saat itu Rasulullah memanggil pasukan. Sayyidina Ali tetap bertahan, akhirnya balik-balik. Tidak lahir. Sempat kocar-kacir, tapi kemenangan itu akhirnya didapat oleh orang Islam. Perang Hunain itu. Memang sempat kocar-kacir. Dan dia menurunkan bala tentara. Di sini sebutnya para malaikat yang tidak terlihat olehnya. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita membela agama Allah, pasti ditolong oleh Allah. Walaupun kita mati, walaupun kita kocar-kacir, ditolong oleh Allah.
Didatangkan tentara yang kadang-kadang musuh itu pun tak tahu. Malaikat dijadikan oleh Allah. Itu yang Palestina sekarang tuh. Nah, tak habis-habis. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang tak disangko-sangko datang. Sama dengan kejadian Abrahah nak mencungkil Ka'bah. Dia bawa, ada mengatakan 12 gajah yang bosa, ada mengatakan 8 gajah yang bosa. Nama pemimpin gajah itu Mahmud. Cuma kok ada Mahmud nama orang, jangan kita bilang pula dia gajah. Nah, itu tentara bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Itu tujuannya adalah karena keinginan Abrahah itu supaya uang melaksanakan ibadah haji yang ada di Mekah itu pindah ke Yaman. Maka dibuatlah bangun yang sangat besar untuk menandingi Ka'bah itu. Tinggi. Sangkikan tingginya sehingga kolan suah, peci tercampak. Sangkikan tinggi. Uang menengok ini. Pakai peci, ada campak, sangkikan tinggi. Mendengar bangunan itu dibangun oleh Abrahah, sontak penduduk Arab itu sangat benci. Sangkikan semangatnya, pergi dia ke Yaman. Dikotorinya lah Ka'bah. Seharusnya Abrahah ini menangkap pelaku atau mencari pelakunya. Kenapa setelah dikotori Ka'bah itu pula yang disalahkan? Iya kan? Kan dia malah dikotori Ka'bahnya itu. Seharusnya pelakunya nih. Walaupun penduduk Makkah, pelakunya tangkap, bukan Ka'bahnya cungkil. Nah, ini artinya apa? Apa tujuan sebenarnya Abrahah? Memang dia tak suka ada Ka'bah. Mencari alasan saja. Dengan cara begitu, ini penduduk Arab ini akan kuhancurkan juga lah. Nanti Ka'bah dia. Padahal yang bersalah itu bukan Ka'bah. Oknum. Ada entah berapa orang itu yang mengotorinya, ada mengatakan buang air besar di situ. Ya marahlah. Nah, tapi seharusnya kan dia yang ditangkap, bukan Ka'bah. Jadi tujuannya sudah tak cocok. Itu mencari alasan saja. Tapi Allah tolong. Apakah ada orang Arab itu memerangi dia? Ataupun yang lain untuk mencoba perang kepada pasukan Abrahah? Ada. Semua yang memerangi dia, tak ada yang menang. Tapi Abdul Muthalib, atuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu mendatangi Abrahah. Ketika Abrahah itu menyeru siapa penguasa yang ada di Mekah, maka ada yang ngasih tahu Abdul Muthalib atau Saibah. Abdul Muthalib itu nama aslinya Saibah. Maka dipanggil. Saat dipanggil, semua gajah yang ikut Abrahah tadi duduk sujud kepada Abdul Muthalib. Maka pingsan Abrahah. Maka turun dia singgasananya tadi. Maka sopanlah dia. Wahai Abdul Muthalib, apa yang kau mau? Aku nak menghancurkan Ka'bah. Aku hendak untuk aku itu kebalikkan. Abraham, kau ni kok bisa begini? Kau memikirkan diri kau sendiri, untuk yang kau pikirkan. Bukan Ka'bah. Untuk itu aku punya. Kalau Ka'bah itu ada yang punya. Siapa punya? Allah. Aku nak hancurkan, itu terserah kau. Pokoknya balikkan untuk. Dah, untuk balik. Abdul Muthalib kasih untuk. Tak apa putus siku. Terampuk bola. Untuk Abdul Muthalib. Dah. Mendoa Abdul Muthalib sama masyarakat yang ada di sekitar Ka'bah mengungsi ke bukit-bukit. Di Arab itu kan banyak bukit-bukit. Sekarang aja banyak di Pangkas Pinang. Berlindung, minta tolong kepada Allah. Allah lah yang menolong itu. Akhirnya apa? Di satu tempat ada mengatakan di Muwammas namanya. Ketika nak diarahkan gajah itu, si Mahmud tadi terduduk. Itu kan gajah itu ketuanya si Mahmud.
Mahmud itu nama gajah. Hendak bagi gajah. Asalkan ngarah ke Yaman, elok bangkit dia. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, maka datanglah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak disangko-sangko. Apakah malaikat? Bukan. Toyron ababil. Burung yang berbondong-bondong. Ababil itu bukan nama burung. Burung yang berbondong-bondong. Wallah alam tak apa nama burung. Jadi di dalam kitab sejarah Maulid itu pasukan Abraha itu sebanyak 60.000 melawan 20.000, tapi bukan manusia. Burung kecil. Kalau Allah nak menghinakan dengan burung saja, kerajaan begitu besar, pasukan begitu banyak, tak ada artinya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi akhirnya apa dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak ada apa-apanya. Tapi kalau Allah nak menolong dengan burung itu tadi, 20.000 burung dengan membawa senjatanya yang tak masuk di akal kita, yang tak pernah ditengok uang burungnya, senjatanya pun cuma batu. Cuma ada mengatakan batu sikil, batu neraka, 3 biji aja. 1 di muncung burung itu, 2 di tangan. Burung ada tidak tangan? Kaki. Nah, 3 biji. Berarti dalam 1 burung, 3 biji pasukan bergajah itu. Bahkan di dalam kitab Maulid itu disebutkan di setiap batu itu ada namu yang nak kono. Nak kono timpuk batu. Akhirnya apa? Abraha ini nak dihinakan oleh Allah, dia tidak mati di situ. Kerompong apa namanya itu, badan dia ketika balik ke Yaman, sampai suatu tempat dicicil sedikit sampai ke Yaman, habis tangan kakinya bulat deh. Macam kayu dimakan apa? Daun dimakan ulat. Seperti itulah dia. Allah nak menghina. Siapa yang menolong? Allah. Manusia tak ada apa-apa. Itulah. Kita serahkan kepada Allah. Seperti itu. Jangan kita membanggakan dirinya. Yang Abraha itu anggung pasukannya, dianggap itu gajah itu gunanya apa? Bawanya lengkap sama antai. Untuk melingkung Ka'bah itu, gajah itu untuk menariknya. Tapi Tuhan pemiliknya itu diserahkan oleh Abdul Muttalib. Seperti itu. Di perang Hunain ini kejadian umat Islam ada banyak. Dalam hati itu sebahagian takkan kalah. Nah itu. Itu kadang mau gitu hati gitu diuji. Takkan itulah jangan sompat. Lupa kita kepada Allah. Seperti itu. Jadi di perang Hunain ini hampir saja keadaan seperti itu. Sempat kucar-kacir umat Islam walaupun pada akhirnya ditolong oleh Allah dan waktu bertobat kepada Allah, menanglah umat Islam. Ini tentang ujub yang membahayakan bagi diri kita masing-masing. Kita lanjut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun syuhhum muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang merosak, membinasakan ibadah. Merosak. Salasun muhlikatun. Yang merosak, membinasakan ibadah kita. Yang pertama, yang merosak ibadah kita itu apa? Sir yang diikutkan. Polit, usah kita ikutkan dia. Kalau ada polit ngajak, jangan ikut. Ikut. Polit. Tak bagi, usah kita ikut. Kita bagi. Usah bagi. Bagi. Gitu maksudnya. Tak bagi, ikutlah. Tak bagilah.
Tuh saya ikut. Kikir yang diikutkan. Allah. Dan kedua, mengikut hawa nafsu. Yakni mengikut akan segala yang disukai oleh nafsu yang dicela oleh syara. Nah, yang kedua itu nafsu. Ini selalu saya sebut di mana ceramah, bahkan selalu kita hafal udah. Innan nafsala ammaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu mendorong kepada asu, keburukan. Illa ma rahimallah. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu yang sesuai dengan syara. Itulah yang selalu kita doang kalian talqin di kuburan tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan jemaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Itu nafsunya yang udah baik. Konohnya kita ini diuji oleh Allah. Di saat kita terpuruk, pailit, ada yang menawarkan yang tak baik. Nafsu. Kita baik nih. Kalau zaman sekarang apa nama istilahnya itu? Semalam itu kami di MUI dan dimasukkan masalah dibilang Ustaz itu kewer-kewer. Apa kewer-kewer Ustaz? Kewer-kewer itu dia meminjam duit, dia bilang itu bukan riba. Itu udah banyak pula itu yang kono ibu-ibu selalu. Itu, kayak kelompok. Nah, itu usaha diikut. Kadang tak tahu suaminya. Nah, itu haram. Itu kan nafsu itu. Kewer-kewer pula. Begitu pinjol. Nah, macam-macam. Hah? Iya, itu. Yang namanya riba apapun bentuknya, tak usah lah. Nah, itu dibikin nanti dimasukkan menjadi keputusan setiap 1 tahun tuh ada kok dapat di batu bara nih 5 fatwa. Jadi semalam tuh dari MUI dari Sumut mengharapkan itu, tapi tak dapat 5 fatwa. MUI di batu bara nih setidaknya kita tuh nak ada juga duit, nak kumpul. Kalau di tempat lain tuh uang tuh eman. Kok ini kok tak salah 1 tahun sekitar 300 juta. Untuk bangunan itu ini lagi. Perencanaan seperti itu. Jadi tak bisa kumpul per bulannya. MUI sekarang ketuanya di Sumut Sanan pun dah digugat. Ada aliran yang mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Jadi ketua MUI tak setuju. Malah ketua MUI pula yang digugat. Ya Allah. Yang mana bisa pula kono gugat. Nah, karena tak cocok. Entah zaman pula ini. Nah, ya Allah. Nabi Muhammad pula Allah. Nah, macam-macam. Jadi aliran seperti itu, itulah ujian, tantangan bagi kita. Nah, kembali kita pada hukum syara. Walaupun tidak kita aliran sesat, ketika kita diuji oleh Allah seperti itu, ada yang menawarkan. Tapi yang ditawarkan itu melawan syariat. Nah, kita pula tak nampak jalan lain. Itu pula yang ada. Itu kadang konohnya. Suntuk dia. Jadi kalau kita soalkan keadaan itu, siapa sebenarnya yang mengkayukan kita? Siapa yang membuat kita susah? Allah. Mengadu kita kepada Allah. Insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana pun kejadian. Walaupun kita terpuruk sekali. Allah. Itu konohnya kita. Nafsu. Nafsu itu ke situlah baginya. Itu yang kedua. Kata Rasulullah yang membinasakan ibadah itu 3. Kikir yang diikutkan. Kemudian mengikut syahwat nafsu yang dicela oleh syariat. Yang ketiga, ini
Yang ketiga ini ta'ajub, heran seorang akan diri mereka itu. Heran dia, masuk ta'ajub dia. Hebat aku. Tak ada imbang. Iya, tapi tak nampak dia. Misalnya dia musabaqah, suaranya sodap kan gitu-gitu. Dalam hatinya orang tak tahu. Kalah yang lain tuh. Yang lain tuh kalah. Aku tak sangko je. Hebat aku. Allah. Umur setan juga masuk. Hai. Sampai di situnya orang lain tak tahu. Kalau takabur bisa nampak akan perkataannya. Ana khairum min, kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Kalau kau tani min nar, kau ciptakan aku di api. Kalau kau tahu min tin, kau ciptakan dari tanah. Itu pada suara dia kan, pada lapas cakap dia udah. Kau ujub nih tak tahu. Mengangguk aja deh. Ayo. Mengangguk. Oh, ya Allah. Ha. Ha. Ai, takjub. Ha. Ayo. Ini takabur juga tapi dalam iya, hati. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, di dalam ringkasan kitab Ihya Ulumuddinnya. Wa haqiqatul ujub, hakikat ujub itu apa? Takabburun yahsulu fil batin bitahayyuli kamalin min ilmin aw amalin ma'anisyani idhafatihi ila Allah ta'ala wal amnu min zawalihi fa in kana khaifan ala zawalihi fa huwa ghairu mu'jibin wa in kana yafrahu bikaunihi ni'matan min Allah ta'ala fa huwa laisa bi'ujibin. Hakikat ujub itu kata Imam Ghazali, hakikat ujub maksudnya itu hakikat itu artinya sebenar-benar ujub, sebenar-benar heran itu apa? Ujub itu kan heran akan dirinya. Hakikat heran akan diri itu apa? Takabur yang hasil di dalam hati. Rupanya ujub itu takabur juga yang ada di dalam hati kita masih. Dengan disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, baik daripada ilmu agung lebih daripada yang lain, atau daripada amal. Amal lagi yang paling banyak. Salat malam, kalian nggak tidur juga aja. Aja tengok akun. Itu banyak kono. Tengah malam dia tak tidur pula. Sambayang. Sampai bukan sebiji hitam kuning lagi. Limo. Macam kono. Macam mana patu ula. Cuma walaupun gitu, kita sangka. Kita niatkan. Kok lama pula kita sujud, bisa jadi hitam. Tak salah. Ini maksudnya yang tak cocok tadi, yang tak cocok. Walaupun sampai hitam warna kuningnya, tapi kalau masuk ujub tidak berhasil. Kalau hitam dia tidak ujub, tak masalah. Walaupun berbalas hitam, tak masalah. Ya Allah. Lupa akan disandarkan demikian itu kepada Allah Ta'ala. Lupa dari situ. Dia kuat ibadah tu, dia ajar ibadah tu, dikaruniai oleh Allah. Kok bisa dia bangun malam tu? Tak pernah tak bangun malam pula. Yang lain tu tidur je pula, dia je pula yang bangkit. Opat aja pula, bukan ada yang menjaga kan. Seperti tengah malam berzikirlah dia, tahajudlah dia. Semua sunat dikojokan. Setiap malam rutin. Siapa yang membuat dia itu? Yang bisa seperti itu? Tidak Allah. Lupa dia. Sehingga menganggap uang itu tengok yang berlampau itu. Hanya dia aja seorang. Itu datang ujub dia. Situ kono. Ya Allah. Serta sentosa daripada hilangnya dia anggap itu amal ibadahnya itu tidak menghilangkan dengan ujubnya itu. Habis semua yang tunduk bangkit pada malam hari itu karena heran mafadinya, ditambah lagi nanti tak ada yang bertanya. Tadi malam kemana kau jam 2 malam? Tidur. Tidur kau pula ya. Apa?
Jadi kan nak tak tanya tu. Tidak, saya tak tanya. Tidak aku tertanyakin kawan, ya buang aja. Tak tanya. Ha. Tadi malam ada kedong kau begini. Tak ada pula. Aku tidur lelap. Tidak kau bertanya, maksudnya tak tanya. Apa ada undangan? Artinya gitu kan. Ada undangan. Oh, Pak tidak tidur. Tidak. Tidak tanya lagi. Apa kau jawab Pak? Sih itulah sebenarnya Kang. Kok dibilang Kang. Iya. Tidak Pak. Tapi karena kau bertanya, apa kau kata? Adalah tahajud sedikit. Oh banyak. Tak apalah banyak ada. Satu rakaat. Oh banyak lah Pak. Seorang buat tu lagi. Ya Allah. Memulung ujub ditambah lagi pamer terus. Selesai. Allah, ya tak jauh lah gitu macam gitu. Sentosa daripada hilang, anggap itu tak aman aja. Jika ingat akan demikian itu serta takut akan hilangnya, maka itu bukan ujub. Takut kepada Allah, menangis jadi-jadinya. Ya Allah jauhkan, menyembah dalam hatinya, sodak pasuan dia, amal ibadah, ya Allah ya Karim. Kau yang menjadikan aku lezat tentang ibadah. Kita tentang lezat, macam Tuan Guru kami bilang, belum tu aso. Kenapa umat-umat terdahulu Imam Syafi'i itu bisa membaca Al-Quran sekian banyak dalam satu hari? Kalau setiap hari dia ada yang sekian kali khatam, ada yang 4 kali khatamnya satu hari, kok bisa? Itu. Kalau gitu kita buat kan, lotih. Hajab tak bisa lah rutin. Orang tu kok bisa? Rasul dia sodam. Kadang ada satu orang gitu tentang zikir. Semakin banyak zikir tu kadang-kadang kenapa? Suatu saat Imam Syafi'i ini kisah oleh Tuan Guru kita. Imam Syafi'i datang bertamu ke Imam Malik. Imam Malik. Hambali, iya. Hambali itu kan gurunya anak murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tadi nampaknya tidur di situ, makan banyak. Apa kelebihannya? Kok gitu? Kok bisa dilobihkan Allah? Apa dilobihkan Allah Taala? Dari pandangan zahir tengok biasa je Imam Syafi'i tidur, kemudian makan banyak makan. Pokok ayah ni sogan betul semua dia. Anak Imam Hambali. Rupanya Imam Syafi'i tadi dalam tidurnya walaupun lama menyelesaikan 100 masalah. Bisa diselesaikan. Permasalahan di dalam tidur itu 100 masalah dia dapatkan. Bisa selesai. Didapat dalam tidur. Berarti dalam tidur itu mimpi apa? Mimpi yang baik-baik semua. Permasalahan agama yang ada di umat. Di dalam tidur dia bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita tidur menambah masalah. Jadi kenapa makan dia banyak tuh? Makan dia banyak kalau berzikir dia banyak, memang pembawaannya panas, lapar. Sesuaikan. Uang dulu tuh ribuan zikirnya, pantas makannya banyak. Ini zikir 10 kali, makan 20 tabung. Kau zikir banyak kan kerasa panas, lapar. Bantailah, banyak zikir makan. Ini mentah dagang, kamu banyak. Zikir sedikit. Itu kan penyakit. Uang tu zikirnya banyak. Di Jawa katanya tuh satu malam terawih itu khatam satu Quran. Cobalah. Di Sumut, Buya, Sumut belum ada lagi. Paling 4 juz lah. Entah mungkin ada tempat lain. Ada sekian tempat masjid itu di bulan puasa itu satu malam khatam Quran. Semayang terawihnya. Kalau gitu nak dibuat gitu. Selagi pun kita tak hafal. Usah lagi rutin biasa itu aja pun payah kadang. Iya. Di Jawa masih banyak seperti itu lagi. Tapi tidak semua masjid. Ada. Jadi ada juga yang tapi tak bagi nanti kalau udah sodap pasukan tentang zikir tuh siapa menyampaikan dakwah ke umat. Ada masing-masing bidang. Sepalan kok bisa tahan lama-lama berzikir sampai ribuan.
Paling sikit itu zikir pemula 300 kali. La ilaha illallah. Tapi tak ada gigi satunya kok kita nak tangguh pun tanggupan. Dalam mulu-mulu moten lah. La illallah. Gigi tiga. Tak apa. La illallah. Bagi dua. La illallah kata Haji. Aisyahnya la ilah illallah. Koncang pula. Itu kalau guru kami dulu di Togunya. Kamu aja. La ilah illallah. La illallah. Udah gitu sampai selesai. Ini ada pula. Ayo. Nak copat balik. Ayo, itu. Yang biasa aja. Orang itu tengah malam. Biasa tengah malam itu kan. Di jam 2 malam. Sekian banyak. Itu ada zikir khafi. Bawa lah. Bodoh tasbih itu. Masalah. Ada tahu tasbih lah. Dia tuh zikir sir sedikit, khafi dalam hati, dan zikir jahar. Dua. Oh, bacanya. Ya. Ya. Kalau lebih itu sesuai yang selalu kita dengar di tahlil, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang lebih utama itu adalah la ilaha illallah. Ada mengatakan ya hayyu ya qayyum, 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 ya hayyu ya qayyum. Yang maha hidup lagi berdiri dengan sendiri. La ilaha illallah. Itulah lebih utama daripada yang lain-lain. Iya. Iya. Iya, bagus. Bukan. Bukan. Sesuai dengan kemampuan awak lah. Apa nama tu kalau Allah secara umum, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Saulah Tuhan, nak tasbih subhanallah, maha suci Allah. Nak tahmid alhamdulillah, kita puji Allah. Begitu la ilaha illallah itu tahlil tadi. Terserahlah. Nah, kita lengkapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Terserah. Saulah. Ya. Ya. Iya. Iya, bagus. Iya, tak masalah. Tidak. Tidak. Dan hati kita tu jangan sompat ke situ pula. Jangan sompat pula hati kita nak mengentengkan zikir yang lain. Karena yang kita tahu itu adalah Allah, dengan cara tidak ada Tuhan selain Allah. Tasbih pun maha suci siapa? Allah. Alhamdulillah segala puji pada siapa? Allah. Kan itu. Ataupun la haula wala quwwata illa billah. Taat apa saja pun dengan izin Allah. Jadi semua itu kepada Allah. Dengan tidak ada niat kita meremehkan yang lain-lain. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya. Bukan. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Jelas. Jadi pandai-pandai awal lah, apalagi kita dah tua ni, pada dapat tengah malam daripada tak tidur kan. Jadi suatu ketika sahabat si Muaz, kalau tak silap saya lah, minta amal, minta ajarkan kepada Rasulullah ibadah, amal ibadah, supaya mendekatkan dia kepada Allah dan jauh daripada neraka. Maka jawab Rasul,
Ketika kau buat maksiat, ikutilah perbuatan maksiat itu dengan kebaikan. Artinya apa? Saat maksiat, tertengok dino, hentikan. Ikut dengan kebaikan. Dibuat sanksi di kita. Oh, tadi terpandang aku maksiat. Bikin tah apa ibadah kita pula. Untuk mengimbangi yang tadi kita berbuat salah. Kita tinggalkan segera. Nah, ya Rasulullah, apakah amalan la ilaha illallah itu termasuk dia daripada amal kebaikan? Nah, itulah ucapan ibadah yang paling utama daripada amal kebaikan. Maka itulah dilanjutkan oleh sahabat Muaz, kalau tidak silap saya, membaca la ilaha illallah. Itu ada hadis, nanti insyaallah lengkapnya di kitab Musfuriyah. Insyaallah nanti satu saat kita akan baca. Kita lanjutkan ini kembali tentang ujub. Cuma jangan ujub gitu. Wah, la ilallah. Tadi kata Pak Isa 300, ini 3.000. Kau 300, kau cik mana lah. Ada dalam hati itu tuh. Habis yang kita baca. Hati tadi lah. Itu tadi lah. Situlah pergi. Jadi kita jagolah hati. Jadi kata Imam Ghazali, hakikat ujub itu takabur yang hasil di dalam hati, disangkonya akan dirinya itu bersifat dengan kesempurnaan daripada ilmu atau amalnya, serta lupa disandarkan itu kepada Allah Ta'ala, sentosa daripada hilangnya. Jika ingat dia pula demikian itu, istighfar jabat, minta ampun kepada Allah, jauhkanlah sifat ini. Maka tidak dikatakan ujub. Dan jika ada ia suka dengan keadaan demikian itu, nikmat dari Allah Ta'ala, maka itu tiada dinamakan akan ujub. Oh, Allah Ta'ala membagi kekuatan kepada aku ini, kasuku sadap, tidak lain Allah membagi nikmat kepada aku. Salah. Pandangnya kepada Allah. Dan hasil daripada demikian itu, bahwa ujub itu yang binasakan akan amal itu, yaitu menilik, ini yang merusak, menilik seorang akan ilmunya atau amalnya yang dibangsakan kepada diri mereka itu, dan tiada ingat ia akan segala demikian itu dari Allah Ta'ala, dan tiada takut ia akan hilangnya. Adapun barang siapa menilik akan ilmunya atau amalnya dan barang sebagainya daripada sifat kesempurnaan, yaitu nikmat dari Allah Ta'ala yang dijadikan kepadanya, padahal ia takut akan hilangnya. Ya Allah, timula amal ibadah aku seperti ini nih, bisa bangun malam dengan izinmu ya Allah. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Jangan kau hilangkan amal ibadah. Takut dia akan hilang. Itu tidak menjadi wujub. Dan suka ia bahwa yang demikian itu nikmat dari Allah Ta'ala atas yang demikian. Tiada dinamakan itu wujub. Selamatlah kita. Silakan. Mungkin bahasan ujub sampai di sini dulu. Insya Allah akan datang pasal yang ke-10 berkenaan tentang ar-riya, penyakit batinnya juga. Ya Allah. Ya Allah. Ini supaya kita jago-jago. Semua kita ni termasuk berpotensi itu. Semakin tinggi ibadah kita, banyak ibadah kita, banyak ilmu kita, peluang ujub tu pun semakin besar. Itu tadi istighfar, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini nikmat yang kita salah tadi, istighfar, maka lompat cepat. Ini jangan diikutkan tadi. Jangan larut. Yang kono dia tak ingat. Kalau ingat kita kepada Allah, tak jadi hangus. Hangus. Iya, semua itu atau itu seperti itu. Ayo. Dipuji wang. Ayo. Dipuji. Ayo kita jawab aja biasa. Biasa aja.
Pokoknya hati tadi ya. Kita jawab aja. Nah, kalau menyala hati dia, ayo. Ayo. apa? Kurang memuji. Jawab awak sampai. Ayo. Di situlah konon. Hati tadi juga. Ayo. Ayo, jadi di tangan tuh bagi kita belak menengoknya jangan bantah usah. Biarkan aja gitu. Dengan cara begitu tuh dia untuk memudahkan ingatnya. Tak masalah. Zaman dulu itu ada orang buat itu macam batu, dikumpulin zikir batu-batu. Kalau di Medan itu ada daerah satu tempat tahlilnya itu saya bilang kulhu pakai batu kulhu. Gimana batu kulhu? Sebab ini dia panggil kedua ini. Begitu ada satu uncang. Apa dalam uncang? Apa batu? Batu putih. Ditumpah muka awak. Tak sama banyak ada dong. Ada 5, ada 30, ada 20. Antara apa begini banyak orang tombuk dah. Apa ni? Malu kan? Baca kulhu macam mana? Baca. Pegang. Sampai lam yulad pun ada satu. Berapa banyak ni? Ada tak habis kasih mau kawan. Yang kawan habis kasih mau kawan. Jadi sebanyak batu boleh baca. Udah semua baca, kumpul. Kumpul. Masuk lampu ni tu balik. Dah, begitu datang air. Air tu apa? Kena bukan batu di tangan. Sebelum makan tu, lama mau makan. Untuk apa batu tu? Apa batu tu untuk bak ke kubuan. Dah siap nanti sabulah. Batu kulhu tadi. Di Medan. Ya Allah. Wallah alam dah. Ada pendapat seperti itu tak tahulah Pak. Memang kok kita bacakan batu itu pun yang lain tak masalah. Kita baca kan tahu bahan baca lemak air ini kita minum kan. Malah kok kita bacakan di air ini molekul-molekul yang tak elok lemak itu bisa rapi dia dengan zikir ataupun bacaan Al-Quran. Cuma yang itu tadi awak tak dapat, mungkin orang tu dah dapat tahap tak sampai dah ya kan. Ikut juga baca. Kumpul. Batu di Panglong pun di mana boleh. Panglong. Karena banyak musim itu musim cincin masing-masing ketika itu gini lah. Yang nengok batu jadi main-main pula jadi. Tak tembus. Ya Allah. Pas kejadian musim cincin saat itu. Batu kulhu lah. Jadi mana tak tarik baca tadi, tidak berkawan. Menumpuk. Seperti itu. Jadi ada nanti alat boleh cahaya mobil setelah penipu perak. La ilaha illallah kicit. Tersimpan angka situ. Sebanyak berapa kulhu gitu tu tertulis di situ. Ya tak apalah kita berfikir-fikir lagi kicit. Tengok, dah 5,000. Jadi cuma ayo pakai baterai. Punya lobet baterainya. Dia banyak baterai tengok. 20 biji semua. Udah mengamuk lah awak. Ya. Pokoknya bacalah sebanyak-banyak. Cuma warid ni kalau dapatlah ada amalan kalau zikirnya jam 2 sampai jam sekian misalnya. Dibikin jadwal macam jadwal mata pelajaran sekolah. IPS jam ini. Kan gitu. Jadi kalau kita amal ibadah tak bisa. Warid kita bikin seperti itu. Bisa. Jadi nanti dibuat malam dari jam 1 malam sampai jam 2 kita baca Al-Quran kah. Begitulah setahu saya. Uang dulu itu buat yang gitu. Kadang tak berlampu lagi uang. Siapa? Iya. Salati. Iya. Imam Salati Ibnu Taimiyah pun masalah itu pun kadang-kadang melawan daripada guru sendiri. Ibnu Taimiyah sampai pahala kepada si main uang Salati itu Wahabi tak sampai. Padahal guru sendiri bilang kan sampai. Jadi alhamdulillah uang Salati itu pun Wahabi banyak juga lah sekarang ini dah tak gitu benar lagi keras. Banyak yang mengakui juga. Karena
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Wahabi itu, gombong-gombong Wahabi itu juga nanti menjawab sendiri. Cuma yang kita takutkan nanti jangan sempat mengkafirkan, terjadi macam Khawarij zaman dulu. Kita pun gitu juga, jangan seolah-olah ibadah orang timur lah gitu, ini jangan. Baik sangko aja lah awak. Mudah-mudahan ibadah orang di timur, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita caci-caci, kecuali yang menyangkut akidah yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah macam itu tadi. Nabi Muhammad bela Allah menurut hakikatnya. Nah cocok seperti itu. Wallahu a'lam.